Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fian, berasal dari kampus Mercu Buana. Oke, di pembahasan hari ini adalah kita membahas hukum perkawinan Islam, terutama yang ada di Indonesia. Jadi apa itu pernikahan dalam Islam? Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah, dan juga dapat berarti ijab kabul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Jadi apa yang menjadi dasar hukum dalam perkawinan? Jadi yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1 yang berbunyi yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari pasal 28B ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Nah, di sini juga ada larangan perkawinan menurut KI pasal 39. KI dalam pasal 39 angka 2 huruf C menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya, itu yang disebut dengan qobla dukhul. Yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seseorang pria dengan wanita disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah satu, adanya karena pertalian nasab. Jadi apa itu? Jadi dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya. Selanjutnya adalah dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Nah, jadi ini jelas diharamkan. Terus yang ketiga adalah dengan seorang wanita saudara yang melahirkan. Nah, itu tidak boleh juga ya. Nah, untuk yang kedua adalah karena pertalian kerabat atau semenda. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Selanjutnya dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. Selanjutnya adalah dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya, atau disebut dengan qobla ad-dukhul. Terus ada dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Dan yang ketiga adalah karena pertalian susunan. Nah, yang pertama adalah dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Nah, selanjutnya juga ada dengan seorang wanita yang sesuannya dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. Dengan seorang wanita saudara sesuan dan kemenakan sesuan ke bawah. Dengan seorang wanita bibi yang menyusui dan nenek bibi yang menyusui ke atas. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Selanjutnya adalah perkawinan seperti apa sajakah yang dilarang menurut kompilasi hukum Islam. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mi'it sakon atau kholidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah atau semeda dan sesuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang tentang Perkawinan. Nah, di sini masih ada soal larangan perkawinan. Saudara, menurut hukum Islam ada menurut Al-Quran juga surat An-Nisa ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan saudara yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anakmu yang perempuan, saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anakmu yang perempuan,
dari saudara-saudaramu yang lelaki. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang sepersuan, ibu istrimu atau mertua, itu diharamkan. Terus ada anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa bagi kamu untuk menikahinya. Yang diharamkan bagimu dan diharamkan bagimu istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebagai contoh, di sini ada kasus tentang hukum perkawinan saudara di Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya perkawinan saudara dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang lainnya? Ini pertanyaan seputar orang lain. Nah, ulasannya adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jika hukum agama dan kepercayaan mengatur bahwa perkawinan saudara itu dilarang, maka perkawinan saudara itu tidak sah. Nah, di sini juga ada larangan menurut Undang-Undang Perkawinan. Balik lagi ke pasal 8 Undang-Undang tentang Perkawinan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunannya menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara, orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Selanjutnya adalah berhubungan dengan semenda atau mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri. Nah, adapun juga berhubungan susuan, yaitu orang tua yang menyusui, anak yang susuan juga yang menyusui, saudara susuan, dan bibi atau paman yang susuan. Selanjutnya adalah berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi dan kemenakan dari istri dalam seorang suami beristri lebih dari seorang. Berarti nggak boleh yang lebih dari satu, jadi harus satu juga. Nah, mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Nah, selanjutnya adalah adapun macam-macam hukum nikah dalam Islam. Yang pertama adalah wajib. Nah, hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu baik secara fisik ataupun finansial. Sedangkan bila ia tidak segera menikah, dikhawatirkan berbuat zina. Nah, selanjutnya adalah sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri untuk berbuat zina. Nah, yang ketiga adalah makruh. Selanjutnya adalah hukum nikah makruh. Hal itu terjadi apabila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah, ibadah sunnahnya akan terlantar. Nah, yang keempat adalah mubah. Jadi seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak, dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. Nah, yang terakhir adalah haram. Yang pastinya hukum nikah ini menjadi haram apabila menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir ataupun secara batin. Atau jika menikah ia akan mencari mata pencarian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Oke, sementara hukum menikah bagi wanita adalah wajib menurut Ibnu Arafah. Hal itu apabila ia tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri, sedangkan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah. Itu bagi wanita ya. Nah, kesimpulan dari pembahasan tentang hukum pernikahan dalam Indonesia dan ayat yang mengenai hukum juga.
yaitu dengan menikah seseorang dapat membina rumah tangga, menjalin silaturahmi dengan keluarga, serta memiliki keturunan. Semua hal itu diimpikan oleh banyak pasangan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berfirman mengenai dasar hukum nikah sebagai berikut. Wa aqihul ayyama minkum wasalihin min ibadikum wa imma ikum iyakunu fuqara yagu'imul lahu min fadli wallahu wasi'un alim. Yang artinya adalah, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, yaitu lelaki, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, ya lelaki ataupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha pengetahui. Oke, itu saja pembahasan tentang hukum pernikahan di Indonesia. Apabila ada perkataan yang kurang atau salah yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.